Halo Sobat Temani, kembali lagi bersama aku Marsha dan aku Iwai dari Angkatan 2023 di Temani Cast, podcast inspirasi untuk generasi agroteknologi. Nah, hari ini kita nggak cuma berdua doang, karena kita akan ditemani oleh dua alumni mahasiswa agroteknologi yang bekerja, dibayar, dan bekerja di PT Advanta Seeds Indonesia. Nah, hari ini alumni kita akan berbagi tentang pengalaman dan wawasannya tentang perusahaan dan bidang pekerjaannya saat ini. Wah. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum tema yang bakal kita bahas itu apa? Apa ya? Nah, jadi tema yang bakal kita bahas pada episode kali ini tuh Beyond the Farm, alumni pertanian di dunia pekerjaan. Nah, harapannya podcast ini tuh bakal jadi inspirasi buat teman-teman dalam merintis karir ataupun usaha di dalam bidang pertanian. Nah, penasaran nggak ceritanya gimana? Nah, makanya stay tune terus di Temani Temani Cast, podcast inspirasi untuk generasi agroteknologi. Selamat malam Bang, mungkin sebuah kebahagiaan bisa berjumpa dengan Abang dan tatap muka dan sharing tentang pengalaman-pengalaman Abang dengan kami dan teman-teman yang sedang menonton podcast ini. Benar sekali. Mungkin sebelumnya abang-abang boleh perkenalan dulu supaya teman-teman yang nonton podcast ini bisa kenal sama abang-abang alumni kita hari ini. Karena di pertanian ada pepatah, tak kenal maka tak pertanian. Baru. Oke, silakan Bang. Itu mungkin untuk Bang Iyaj dulu. Ya, kenalin semuanya, nama aku Isya. Aku bekerja di PT Advanta Seeds sebagai Field Inspector. Mas, Oke, kalau aku, perkenalkan nama aku Adin, aku alumni agroteknologi angkatan 18. Saat ini aku sedang bekerja di PT Bayer Indonesia, untuk posisinya itu Direct Marketing Representative. Wah, keren banget narasumber kita Bang hari ini. Mungkin langsung aja aku pengen tanya, kesibukan abang-abang akhir-akhir ini apa aja sih sebagai yang bekerja di bidang pertanian? Mungkin untuk Bang Aldin dulu boleh? Kalau untuk kesibukan aku akhir-akhir ini, karena ini udah mau masuki musim penghujan ya, jadi kalau aku sendiri kan sekarang kerja di dunia pestisida, itu konsumsi pestisidanya lagi besar-besarnya. Jadi aku sedang banyak project lah di PT ku untuk nyiapin musim pemakaian. Itu ya aku ngenalin produk ke petani, terus aku mendampingi, aku melakukan mini penelitian, demo plot, terus pokoknya mendampingi sampai petani itu benar-benar percaya sama produk dari PT ku, PT Bayer sih. Untuk mengenalkan produknya itu mungkin apakah abang harus melakukan praktek dulu, menunjukkan sosialisasi gitu, atau langsung Ya. dijual atau dipasarkan? Ya otomatis buat menumbuhkan rasa percaya ke petani itu susah ya. Jadi kalau aku itu ada tahapannya. Kalau di PT Bayer itu kita pertama itu melakukan demo plot. Demo plot itu semacam mini penelitian lah. Kita pakai produk dari kita, terus ada produk yang biasa dipakai oleh petani sama kontrol. Gimana caranya produk yang dari kita itu bisa kelihatan beda nyata antara yang kita sama yang petani. Nah, semisal udah hasilnya bagus nih, nah, kita undanglah petani, misal 15-20 orang, kita kunjungan ke lahan, kita jelasin nih, oh ini perbedaan antara penggunaan produk Bayer sama yang lain. Nah, mungkin kan udah mulai tumbuh rasa percaya, udah mulai bilang-bilang lah, terus kita lanjut lagi ke farmer meeting. Farmer meeting itu biasanya kita di suatu rumah petani lah, itu undangannya lebih besar, bisa 30-35 orang. Nah, habis itu semisal biasanya di situ kita juga udah sama penjualan. Semisal emang progresnya gede, kita bisa adakan yang lebih gede lagi. Big FM, Big Farmer Meeting, itu kita penjualan sama kita kasih hadiah lah, apresiasi buat petani, kayak gitu sih. Keren. Banyak juga ya tahapan untuk mengenalkan produk pestisida terhadap petani. nah, mungkin untuk Mas Isya. Oke, kalau aku sendiri sih melakukan pengamatan ya, karena kan sebagai quality assurance itu kayak mengamati kualitas dari tanaman itu sendiri dari masa vegetatif daripada masa tanam itu, terus nanti ke generatif. Jadi di generatif itu nanti ada yang namanya detasseling dan namanya ear starting di vegetatif tertentu. Di
namanya vegetasi tertentu. Jadi kita detasseling itu pencabutan tasel di tanaman betina. Jadi nanti intinya nanti itu menyilangkan tanaman jantan dengan tanaman betina. Terus nanti juga ada ears cut, itu adalah pemotongan dari silking supaya nanti si polennya itu bisa masuk ke si jungle dari tanaman betina itu sendiri. Kemudian terakhir nanti itu ada inspeksi panen supaya nanti panennya itu tidak ada campuran dari varietas lain. Gitu. Wah, mungkin masnya ini kan mengontrol benihnya ya mas ya. Itu biasanya banyak pengganggunya nggak mas, kayak dalam mengontrol hamanya, ada hama atau gulma gitu? Ya, kalau di dunia jagung itu kebanyakan itu ada penyakit jamur atau biasanya kita sebagai hawar daun, kemudian juga ada FAW atau ulat dayak. Nah, itu yang banyak ditemuin sekarang. Jadi mungkin kita bisa komunikasi dengan petani bagaimana cara mengatasinya seperti itu. Itu kan tadi kesibukan abang-abang di dunia pekerjaan ya, atau kesibukan abang di luar pekerjaan itu apa sih? Selain bekerja abang ngapain aja? Atau cuman kerja, pulang, makan, besoknya kerja lagi, pulang, tidur, besoknya kerja lagi, atau nongkrong gitu sama teman Iya. kerja mas? Gimana mas? Kalau aku sendiri, karena aku di daerah itu cuma aku kan kerjanya di Temanggung, di wilayah Temanggung itu cuma aku, dan kerjaku tuh lebih banyak sosialisasi, bersosial sama petani, bersosial sama kios, ya sama ketemu sama petugas-petugas YPTT lain. Terus kalau semisal udah selesai kerja, ya ngumpulnya paling sama petugas lagi, hitungannya kerja lagi. Terus kadang kita main juga ke rumah petani, yang ngapain sih di kos sendirian kan. Jadi paling ya hitungannya kerja terus. Ya, tapi di bawah santai, enjoy aja ya mas. Kerja itu main pokoknya. Tidak tahu mas Ivan? Ya sebenarnya sama sih. Sebenarnya kan tugas atau kerja kita itu jamnya fleksibel ya. Fleksibel, bener. Jadi kita tuh di lahan tuh nggak cuman buat ngecek lahan kita juga. Jadi kita ada petani ngajak ngobrol ya kita tanggepin. Terus misal nanti kita diajak tuh sama petani ke rumahnya atau untuk sedang ngobrol ya, apa salahnya kita datang ke situ untuk menjalin lebih erat supaya besok tahun depannya lagi siapa tahu petani itu juga masih ingin menggunakan dari produk kita. Bener banget. Kalian membangun relasi. Iya. Benar. Nah, aku tertarik nih sama mas nih, kan mas tadi di PT Bayer dan mas di PT Advanta Seed Indonesia. Kenapa mas lebih memilih PT itu Daripada PT yang lain? Mm-mm. Atau Mungkin- keterimanya di situ aja? atau misal mas ini tertarik nih, aku kayak pengen belajar tentang pengen ngembangin seed bibit. Iya, apalagi kan mas ini penjurusannya dulu waktu di agroteknologi apa? Kalau aku produksi. Nah, kalau mas Isa? Kalau aku proteksi. Nah, kan ini kebalik nih ya, ketuker. Kenapa bisa tertarik tuh dengan PT Bayer dan PT Seeds Indonesia? Malah kebalik nih, yang harusnya Mas di produksi dan Mas Isah di proteksi. Mungkin untuk Mas Adin dulu. Kalau aku ya, karena dulu aku penjurusannya di produksi, jadi aku kayak ilmu di proteksi itu masih kurang. Padahal hampir mayoritas penanaman selama budidaya itu paling banyak di perlindungan, perawatan itu pasti pakai produk-produk pestisida, baik yang organik maupun yang kimia. Jadi aku berharap pas aku terjun di pestisida, aku juga mulai belajar kembali. Itu sih kalau aku. Berarti mas ini gimana caranya supaya tanaman itu justru lebih meningkat lagi produksinya ya? Bener. Ya ujung-ujungnya tetap masih di Produksi produksi. juga. Masih ilmunya masih kepake ya, Mas? Ilmunya masih kepake. Masih kepake. Kalau untuk Mas Isa? Kalau aku sendiri sih sebenarnya lebih tertariknya di bidang pertanian. Jadi terserah itu nanti masuk kebun atau apapun, yang penting masih masuk di bidang pertanian. Soalnya aku inginnya kerjaan pertama aku itu masih bersinggungan sama atau masih linear dengan pendidikanku. Tapi itu sebenarnya ya, walaupun aku proteksi, itu nanti di lapangan tuh itu juga berguna. Nggak melulu tentang, misal aku produksi benih, nggak melulu tentang produksinya bagaimana. Pasti nanti di lahan itu kita masih banyak banget pertanyaan dari para petani. Dan kalau di lahan itu kita harus bisa menjawab pertanyaan dari petani.
Soalnya kita itu dianggap sebagai petugas. Nggak mungkin kita menjawab pertanyaan petani itu kita, waduh, kita kurang tahu. Ya. Petani itu ingin tahunya kita cuma petugas, ya kita harus Paham semuanya. paham semua gitu. Baik. Nah, mungkin kita masuk lagi ke bagian tentang pertanian dan karir pertanian nih Mas. Nah, kan sekarang teknologi itu semakin maju, semakin modern. Nah, menurut Mas gimana sih peluang dalam karir di sektor pertanian itu gimana buat pengembangannya? Terutama dengan teknologi yang semakin berkembang dan semakin modern. Mungkin untuk Mas Isri. Oke, kalau di tempatku ini sekarang itu penyemprotan atau penggunaan pupuk itu udah digunakan jadi menggunakan drone. Jadi mungkin di teman-teman semuanya mungkin bisa tuh mengikuti kursus drone, atau sekarang tuh untuk menerbangkan drone itu ada SIM-nya sendiri. Nah, jadi teman-teman tuh bisa ngembangin diri kalian, mungkin ikut kursus, terus habis itu baru mendaftarkan jadi pilot drone itu bisa. Kalau Mas Isa bisa nggak? Kalau aku sih belum bisa ya. Aku cuman mantau aja. Tapi kepengen Mas. Pengen. Wis. Oke. Untuk kedepannya tuh bagus banget. Mungkin boleh ke Mas Adit. Kalau di aku beda ya, dia pakai drone, saya masih pakai sprayer nih. Kalau teknologi di pestisida ya, sebenarnya itu masih sama. Cuma kalau di dunia aku di pestisida aku ini, aku yakin ya anak-anak muda Gen Z itu tuh dia lebih mengenal namanya teknologi sama media. Itu menjadi poin plus, benar-benar poin plus kalau kalian kerja di dunia pertanian. Karena beberapa perusahaan sekarang baik pestisida, benih dan lain-lain itu benar-benar gencar di media sosial yang tidak. Nah itu benar-benar jadi poin plus. Nah untungnya aku dulu humas kan, humas juga sering PDD sama saya juga. Nah apa namanya dulu pas di dunia perkuliahan aku ngedit video itu berguna lah. Bisa aku tunjukin nih ke bosku, siapa tahu kan naik gaji. Dapat contohan ya Mas. Mungkin teman-teman yang masih kuliah kembangin potensi kalian sih. Misal kalian lebih lebih paham nih di misal teknologi pertanian banyak kayak irigasian, tetes, primer dan macam, kalian kembangin potensinya di situ. Kalian punya teknologi di media sosial dan macam, kalian kembangin di situ. Itu jadi nilai plus suatu saat di dunia kerja nanti. Jadi banyak banget ya Mas yang bisa menjadi peluang buat yang mau berkarir di dunia pertanian. Nggak cuma tentang sektor pertanian aja. Harus mengasah skill-skill dari yang kayak cara bersosialisasi, kayak tentang apa tadi Mas yang PDD itu bikin konten. Itu bermanfaat banget. Padahal di luar pertanian. Iya. Apalagi kan sekarang para petani kan juga punya WA ya. Nah itu status-status gitu tuh disukain petani. Kayak cuma WA, TikTok juga punya. Berarti berpengaruh. Iya Mas, karena menurut riset Indonesia itu termasuk salah satu pengguna TikTok terbesar di dunia. Makanya kalian jangan cuma joget-joget. Joget tapi bawa sprayer juga coba. Boleh habis Jadi ini aku bikin. joget sambil bawa teknologi. Teknologi ya, bener banget. Nah kan tadi kita ngomongin tentang peluang nih. Kalau untuk tantangannya gimana Mas? Bekerja di Iya. bidang pertanian itu tantangannya apa aja sih? Tentu banyak dong. Apa Iya. itu Mas? Coba Mas. Jadi Mas Izan. Aku. Ya. Kalau hal yang perlu kita siapin ya dari tantangan itu tuh sebenarnya kita tuh perlu untuk improve. Kita perlu improvisasi dalam diri kita ya. Terus habis itu hal yang paling penting menurutku di dunia kerja itu adalah kesiapan mental kalian. Karena mungkin kalau di kuliah kita nyiapin mental untuk ketemu dosen pembimbing, terus besok diuji, Presentasi. iya gitu kan. Bahasa Inggris Mas presentasi. Iya. Tapi seru bahasa Inggris. Ayo proteksi ikut dalam bahasa Inggris. Ayo kita proteksi. Enggak. Jadi banyak banget yang harus kita siapin di dunia kerja, terutama itu mental itu sangat berguna banget, terutama nanti pasti banyak banget masalah yang datang. Mungkin dari kalau di tempatku itu ada banyak berbagai macam pihak, mulai dari petani, terus nanti dari PT-nya itu sendiri, sama ada pihak ketiga. Nah ini tuh sangat bersinggungan sekali dan kita harus menjaga keharmonisan itu. Jadi mungkin mental kita tuh bakal diuji di situ karena kita bakal banyak banget terjadi masalah mungkin gitu.
Dan aku juga tertarik sih Mas, karena aku pernah dengar tuh informasi, karena informasi tuh tentang banyak masyarakat di sekitar perusahaan tuh malah justru marah-marah ke perusahaan yang di situ sedang buka lahan apa segala macam. Itu pernah terjadi nggak Mas di perusahaan? Kalau di tempatku sih nggak ada ya, karena pada intinya di perusahaanku tuh sebelum nanam kita tuh adain kayak kumpul dengan petani terlebih dahulu. Jadi kita kumpul, terus kita membahas besok tuh gimananya, teknikalnya kayak gimana, dari awal tanam, pemupukan, terus nanti detaseling ataukah ada air cutting atau enggak, terus nanti waktu panen tuh gimana, pembayarannya kayak gimana, mungkin seperti itu sih. Oke, berarti mental tuh penting banget ya Iya. untuk karir, terutama di bidang pertanian. Mungkin seperti yang dibilang oleh Iwai tadi, ada apa perseteruan antara petani. masyarakat Nah, dengan- bagaimana kita mengatasi, bagaimana kita bisa menyikapi hal itu. Jadi mental itu penting banget. Penting dong, harus. Ini untuk Mas Adin. Kalau tantangan di dunia kerjaku ya, yang representatif, itu yang pertama emang bener mental. Yang kedua itu ada kemandirian. Teman-teman karena di dunia pestisida itu biasanya satu orang itu bisa megang satu wilayah. Kadang ada juga yang mungkin yang kemarin ya Bang Fatah itu Iya. kan megang 2 wilayah. Jadi emang benar-benar kalian harus punya mental yang kuat, terus mandiri, kemudian sosialisasi, cara berkomunikasi, cara pokoknya mempromosikan. Soalnya komunikasinya kan lintas umur, lintas sosial. Jadi kan kita harus bisa menyesuaikan. Kita komunikasi ke petani yang udah tua, petani yang masih muda. Kita ke retailer menawarkan suatu produk. Terus apa lagi ya? Mungkin itu sama atur waktu, manajemen waktu. Bener-bener kalian di representatif kayak gini itu jadwal kalian tuh padat, jadi kalian benar-benar harus bisa mengatur waktu, arahnya kemana, flow-nya bagaimana, mau cepat mau lambat itu kalian yang ngatur. Terus sih sama ini sih kemampuan negosiasi sangat penting. Gimana caranya kita bisa deal sama retailer, gimana kita caranya bisa deal sama petani, begitu sih. Dulu ini kan aku penasaran nih Mas ini kan tadi ngomong ada cara negosiasi, membagi waktu. Dulu Mas waktu kuliah pasti di saat kuliah itu Mas mengasah skill-skill seperti itu, ya kan? Itu cara-cara Mas untuk mengasah skill itu tuh gimana Mas dulu Mas waktu kuliah? Kalau aku sih ini ya ya organisasi ya. Di organisasi. Ya, menurutku sih organisasi sangat penting. Soft skill tuh keasah banget, apalagi aku dulu juga humas. Ininya juga banyak, ke dosen, ke aktivitas akademika, ke mahasiswa juga banyak kan, jadi kita harusnya dikit-dikit lah belajar dari organisasi itu ya Mas ya. Kalau Mas Isa tuh dulu ikut organisasi juga nggak kayak Bang Adi? Iya. Sama, kita satu juga. Satu divisi? Enggak Oh, beda. enggak beda. Aku litbang dulu. Oke. Oh ya, aku juga penasaran nih. Kan tadi untuk Bang Isa sama Bang Adin itu beda kan penjurusannya dengan pekerjaannya. Nah, kan ini tadi kita ngomongin tantangan. Ada nggak sih Bang tantangan waktu Abang bekerja tuh? Kan dulu Abang pelajarannya tuh mungkin untuk Bang Adin lebih ke produksi. Tapi kerjanya di proteksi. Itu tantangannya tuh sulit banget nggak? Kalau aku pribadi Jauh banget nggak pembelajarannya? enggak sih, tapi cuma kalian harus siap belajar lagi ya. Soalnya kalau di proteksi pestisida itu tuh nggak cuma gimana cara menanggulangi hama penyakit, OPT, tapi kalian harus belajar bahan aktif. Aku yakin aku dulu di kuliah itu nggak pernah diajarin bahan aktif. Ya, Serius. Kalau boleh tahu, aku bingung nih Mas, bahan aktif yang dimaksud itu kayak mana Mas? kayak misalkan dari ulat gaya itu bahan aktifnya yang kita gunain tuh biasanya emamectin. Emamectin, itu ada abamectin, banyak itu banget. ada tetrahidracol, itu banyak banget. Berarti harusnya Bang Adin banyak belajar dari Bang Isa nih waktu bekerja Karena kan? emang bener-bener Nah, nol. kalau Bang Isa Bahan gimana aktif. dulu? Kalau aku dulu sih sebenarnya tuh nggak jauh beda ya, dari produksi ke proteksi kan sama-sama aja di dunia pertanian. Mungkin di waktu petani bertani itu lebih ke pemakaian pupuk. Misal gimana Mas dalam dalam 10 lubang tuh biasanya 100 meter tuh biasanya berapa sih pemakaian pupuknya? Pupuk pertama tuh kita pakainya apa, pupuk kedua pakainya apa.
Dosisnya berapa? Ya, dosisnya berapa, kita harus bisa menjawab itu. Terus kalau di dunia proteksi ini sama aja, nanti ditanyain. Kalau yang kemarin alhamdulillahnya tuh banyak petani, ya enggak alhamdulillah juga sih. Banyak petani tuh keserang tikus. Nah, alhamdulillahnya skripsiku kan lebih ke pengendalian tikus, jadi aku bisa jawab-jawab terkait pertanyaan tersebut. Seperti itu. Kalau di aku ya itu sih sama petani. Ya. Petani sekarang udah sangat melek Iya. sama dunia pestisida khususnya. Ya gimana biar berkelanjutan tanahnya, tanamannya bagus, benar-benar melek. Dia kalau kita sosialisasi produk, pertanyaannya tuh bukan produk A ini bagus sama produk B, dibandingin tuh enggak. Pembandingnya tuh udah bahan aktifnya. Jadi kalian harus kalau yang masuk ke pestisida harus benar-benar tahu urutannya, golongannya, sifatnya, kualitas, sistemnya segala macam tuh harus tahu. Sekarang banyak petani-petani muda soalnya. Berarti tidak semua pestisida itu nggak berkelanjutan sebenarnya, Mas? Atau gimana? Enggak, kan maksudnya kan kita harus tahu karakteristik pestisidanya masing-masing. Kadang ada yang bisa namanya? Misal gini deh, ada pestisida, herbisida gitu. Ada yang dia sistemnya sistemik atau kontak. Terus ada juga yang ketika dia kena dari misal tanaman produksinya itu kena dari herbisidanya itu bisa mati. Atau ada juga yang dia cuman menjadi putih atau biasanya itu dinamain bleaching gitu-gitu. Jadi kita harus tahu untuk tanaman umur segini tuh bagusnya tuh apa sih? Tuh. Berarti harus melakukan riset dulu ya, Mas. Bisa cari tahu dulu pencampuran pestisida sama EC, SC, Ya. XL kayak gitu. Kalian juga harus tahu ini kalau yang proteksi formulasi ya. Bener, bingung nih, Mas. DPT kemarin itu baru perusahaanku. Misal di perusahaanku ada 30 produk. Kita juga harus mempelajari dari kompetitor. Produknya apa, yang mirip bahan aktifnya apa, kita harus tahu bedanya apa biar ngejelasin ke petani enak kayak gitu sih. Oke, mungkin aku mau nanya satu lagi nih terkait pestisida tadi. Kan tadi Mas bilang udah banyak juga petani yang membuka matanya terhadap teknologi. Nah, kira-kira masih ada nggak sih petani yang masih tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, atau kayak dia mau masih menggunakan cara tradisional, kayak meskipun dia tahu mungkin teknologi ini udah ada sosialisasinya kepada mereka, tapi mereka tuh masih mau menggunakan cara lama. Itu kira-kira menghadapinya gimana? Kalau petani yang kayak gitu sih masih ada ya, tapi lebih ke yang orang tua. Karena kalau yang orang tua itu agak susah, soalnya ketika dia udah nyaman di satu bahan aktif, satu produk lah, misal kalau di PT Antrakol namanya, kalau mereka udah nyaman di situ ya udah mau digeser gimana pun mereka susah kayak gitu sih. Terus caranya ya itu kita adain kegiatan demo, kita tunjukin nih ini bedanya. Kalau masih kurang percaya kita kasih sampel, coba sendiri hasilnya kayak gimana kayak gitu. Pokoknya meluluhkan hati itu harus pelan-pelan ya. Itulah fungsinya kita harus bisa bersosialisasi dengan mengikuti kegiatan kampus, aktif di kampus. Bener banget. Aku pengen nanya nih, Mas, terkait agroteknologi. Nah, agroteknologi kan merupakan salah satu jurusan di pertanian nih. Nah, sebesar apa jurusan agroteknologi ini dapat mengatasi masalah pangan di Indonesia? Mungkin untuk Baris satu. Aku dulu nih. Ya. Jadi ya, agroteknologi itu kalau di perusahaanku kan terkait dengan ketahanan pangan. Iya. Nah, kalau di perusahaan terutama di quality ini, jadi kita tuh memastikan gimana caranya si produk yang kita buat ini untuk dijual ke petani itu memiliki GP yang bagus. GP itu genetic purity. Nah, semakin tingginya GP itu, maka nanti anakan yang nanti dihasilkan dan dijual ke petani itu juga memiliki produktivitas yang tinggi. Nah, dari produktivitas yang tinggi itu nanti juga akan bisa menjaga ketahanan pangan. Oke, untuk Mas Adin? Kalau di aku ya, kalau ketahanan pangan otomatis korelasi ya, soalnya pestisida ya. Jadi gimana pestisida ini tuh bisa berkelanjutan.
mulai dari interval waktunya berapa, terus dosisnya berapa. Soalnya kalau petani itu kalau nggak dikasih tahu itu ugal-ugalan. Misal dosisnya 1 mili per liter, Pakainya dia 5 bisa mili. pakai ya 2 mili. 5 mili banyak banget ya. Gitu. Jadi kita harus benar-benar apa ya, benar-benar edukasi. Terus sekarang banyak perusahaan yang udah mulai gencar ke pertanian berkelanjutan, ke ketahanan pangan, mulai ngeluarin produk-produk yang biologis, bakteri, jamur, trichoderma, bakteri bacillus, segala macam udah mulai aware lah buat lingkungan, buat ketahanan. Kayak gitu sih kalau di pestisida. Berarti kalau di perusahaan Mbak Isa itu tadi mungkin untuk memaksimalkan genetiknya, kalau untuk supaya mendapatkan varietas yang paling baik, supaya unggul dan bisa memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Nah, kalau untuk Bang Adin tadi untuk edukasi pemakaian pestisida untuk pertanian berkelanjutan. Mungkin terkait, aku tuh masih penasaran sih Mas, kayak ada apa aja sih varietas yang Mas jual itu, yang di apa namanya, yang di jagung itu? Oke. Iya. Jadi untuk varietas yang sekarang itu banyak dijual ini tuh ada varietas ADV Jago, ADV Ruby, itu yang paling diunggulin untuk sekarang. Yang paling laku termasuk juga. Iya. Itu. Ya. Dan Itu di PT-nya kalau boleh tahu masih pengembangan juga Mas, terkait ada pengembangannya nggak? Pengembangannya ada. Jadi emang dari awal itu sebelum diedarkan itu kan emang dites dulu ya. Jadi di Advanta itu ada 2 tes di lab dan tes di lapangan. Jadi sebelum diperjualbelikan itu ada 2 tes itu. Jadi waktu jagung itu dipanen masuk pabrik itu dites terkait dengan genetik purity-nya, terus nanti dites menggunakan kertas terus dimasukkan ke dalam pendingin, bagaimana nanti dites berapa lama dia perkesambahannya gimana, terus nanti itu dibawa lagi ke tes namanya GOT, ground of test. Jadi di situ kita cek tuh, kemarin aku diajak ke GOT itu, jadi kita bisa tahu jagung yang ini tuh gimana pertumbuhannya, apakah bisa kita perjualbelikan atau enggak, atau dalam satu lot itu emang nggak boleh dijual ke petani seperti itu. Jadi emang yang kita jual di petani itu benar-benar yang udah lolos tes itu. Dalam kita menjualkan suatu bibit itu melalui proses-proses yang panjang juga ya Mas ya. Benar-benar. Mungkin varietas unggulnya salah satunya ada nggak Mas? Yang lainnya lagi mungkin Mas, selain jagung kan ada apa aja sih Mas? Sebenarnya di Advanta ini ada banyak banget ya. Terus ada sorghum, ada macam sayuran. Sepertinya itu yang paling, tapi untuk yang di aku sendiri itu lebih fokus ke jagung. Buah-buahan ada nggak Mas di PT? Kalau buah-buahan tuh nggak ada, ini sayuran. Mungkin teman-teman bisa buka websitenya aja di Advanta Seed. Di situ ada banyak banget keterangan. Di situ mungkin teman-teman yang mau belajar bisa cek di situ. Menambah wawasan ya Mas. Ya. Jadi kalau pengen tahu lebih lanjut bisa langsung buka websitenya aja. Ya, itu di situ juga ada, di websitenya ada karir, mungkin di situ ada lowongan-lowongan. Aja tuh buat mahasiswa semester akhir. Langsung curi start tuh, langsung cari-cari ya Mas ya. Ini ada informasi penting nih dari Mas Isa. Kalian bisa buka website PT Advanta Seeds Indonesia, mungkin di sana ada lowongan pekerjaan, bisa langsung di apply. Lebih minat produksi, pemul, atau proteksi? 1, 2, 3. Proteksi. Berarti masih sesuai peminatan ya Mas ya. Langsung aja. Nah, yang ketiga, kerja sesuai bidang pertanian atau enggak? 1, 2, 3. Pertanian. Mantap. Selanjutnya, kerja fleksibel atau jam tetap? 1, 2, 3. Jam tetap. Oke. Yang terakhir nih Mas, lab atau kebun wedo? 1, 2, 3. Labun Widu. Banyak ya, ada Pak Eko, Pak Hijau. Oke, nih yang terakhir Bang, sebelum kita menutup sesi stalking alumni pada malam hari ini, ada nggak yang mau Abang sampaikan kepada teman-teman yang mungkin sedang menonton podcast ini, mau bekerja nantinya di bidang pertanian? Benar. Aku dulu Boleh? mungkin harus dari aku sih, terutama buat cewek-cewek ya,
kalau di dunia pertanian tuh mungkin cewek tuh dipandang kayak sebelah mata karena kebanyakan yang kualifikasi itu lebih ke cowok. Jadi buat cewek-cewek jangan patah semangat. Aku yakin kalian tuh bisa ngelakuin hal-hal di atas cowok atau hal-hal yang lebih daripada cowok. Jadi menurutku lakuin aja passion kalian, nanti juga ada jalannya. Oke, Mas Adin? Kalau aku buat teman-teman maksimalin di bidang di perkuliahan kalian, organisasi maksudnya kalian organisasi, kalian belajar itu dimaksimalin, kenali potensi diri kalian masing-masing, terus belajar hal-hal baru, ikut bersosialisasi dengan petani-petani karena suatu saat kalau kalian terjun ke petani juga bakal udah biasa lah ke petani. Terus kalau aku sih berpikir global tapi bertindak lokal. Wah, Wah, keren Keren banget. banget. Kata-kata hari ini Mas Adin. berpikir global, bertindak lokal. Nah, mungkin terima kasih buat Bang Ahmad Adin Abdillah dan Bang Muhammad Isya Wibowo sudah meluangkan waktunya yang berharga dan berkenan mendatangi podcast ini. Semoga sukses selalu, semoga sehat, Amin. murah rezekinya. Amin. Semoga podcast ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang ingin bekerja di bidang pertanian. Bener, amin. Dan terima kasih juga kepada teman-teman temani yang sudah menonton podcast pada malam hari ini. Semoga ilmu pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami dari moderator memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Marsha Dan saya Iwai di Temani Cash, podcast inspirasi untuk generasi agroteknologi. Sampai Sampai jumpa.